Halo, kembali lagi channel 3%. Sama gue, Randy Tulsa. Ternyata pas kemarin di swab guys, negatif guys. Dan gue juga udah enakan. Ternyata kemarin tuh mungkin hanya lapar aja kali ya. Belum makan seharian, jadi ya keringet dingin gitu. Dan penciuman gue biasa aja. Dan gue makan udah biasa aja sih, jadi negatif ya, hasilnya negatif, jadi ya aman. Tapi tetap aja gue nggak kemana-mana, dan lagian juga gue jarang kemana-mana sih. Gue orangnya anak rumahan, nggak pernah kemana-mana. Udahlah, lanjutin aja ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir, tapi terima kasih doanya banyak banget. Perhatiannya, maksudnya itu doa kalian, banyak juga yang ngedoain. Ternyata banyak juga netizen plus 62 yang baik-baik gitu. Ya memang sebagai manusia ya kita sepatutnya saling mendoakan yang baik-baik saja. Oke, kita lanjutin ya tanpa banyak bacot. Kemarin kan terakhir saldo kita kan alhamdulillah profit ya 112 juta. Wow, mendengarkan angka seratusan juta itu kok enak ya guys ya. Kita udah bisa beli apa aja nih guys. Kalau nantinya di withdraw ya, tapi ya tetap sabar. Gua berusaha untuk tidak cepet-cepet serakah gitu. Sabar aja, sabar sampai 1 mil trot. Oke, lanjut tanpa banyak bacot. Gua mau open posisi berapa seperti biasa aja, seginilah ya. Nanti kalau seandainya sudah, anggaplah ya, misalkan mudah-mudahan nyampe 150, nanti gue naikin open posisinya jadi hampir 1%, 1,5 ya, 1,5 lah. Ntar gue kalau udah nyampe 150 ya, tapi sekarang ini 1 juta dulu deh open posisinya ya. Takutnya gue kalau seandainya terjadi kompensasi ketiga, itu yang gue takutin. Tapi mudah-mudahan nggak nyampe kompensasi ketiga ya. Oke, pelan-pelan Randy, jangan buru-buru, waktu kita masih panjang. Ini mic sudah nyala, mudah-mudahan sudah nyala ya. Udah nyala belum ya? Oh, sudah. Oke, maaf. Kita lanjutin ya. Ayo, semangat. Ayo. Pikiran fresh, kita tuh harus senang dulu gitu. Kita tuh harus, suasana hati tuh harus senang dulu, positif ya kan, nggak ada beban, tinggalkan semua masalah ya. Kita tuh harus positif aja dulu, jadi biar kita bisa fokusnya tuh enak gitu, tanpa mikir yang lain-lain gitu. Oke, kamu mau kemana ini Ranzidi? Wow, ini agak serem nih guys. Ntar dulu guys. Widih, ada apa ini? Kok bisa kayak gini nih kejadian ini? Kok ngamuk-ngamuk gini dia? Maksudnya apa sih? Wih, lihat tuh guys. Jam berapa sekarang? Jam 7:30 kan? Ada apa nih? Ada apa ini? Coba ngamuk-ngamuk aja dia. Coba Gak boleh ngamuk ntar kamu jantungan lagi. Sebenarnya bahaya kalau diambil pas lagi ngamuk-ngamuk gini. Cuman kayaknya gue ada kesempatan banyak nih. Tapi ya mudah-mudahan ini ya. Mudah-mudahan profit. Ngamuk-ngamuk gini kok serem gini guys. Cerot sepertinya 21. Oke. Kenapa gue ambil ke bawah? Tapi dia biasanya kalau saya udah turun panjang gitu ya, biasanya gitu ya, terus ya udah ngelewatin berapa SAR ini ya, supportnya lah ya, biasanya dia agak naik dikit aja. Tapi nggak tahu nih, kayaknya bakal ke bawah lagi sepertinya. Kemana sih? Dia mau ngejar kemana sih? Udahlah, kita pindah nih, bahaya nih. Cuma ngambil kesempatan sekali itu aja. Tadi kita profit kan ya? Iya. Oke.
Kita lihat 5 menitnya ya teman-teman, sebentar. Biasanya gue gitu ngeliat resist sama support yang di 1 menit sama lagi ngeresist support yang di 5 menit gitu. Sama kuat nggak? Kuat nggak dia gitu kan? Misalkan di resist, misalkan di menit pertamanya dia ada SAR yang 2 sejajar itu, terus gue lihat lagi di time frame yang 5 menitnya, ada juga yang menandakan dia sebuah resistan sama support, jadi langsung pede aja gitu. Biasanya gitu. Oh ini kok 5 menit, sorry 1 menit dulu. Nah kayak gini, gue coba ngambil satu. Ini kan seharusnya udah ngelihat si support yang resistan yang di sini nih ya, yang di sini. Gue lihat di 5 menitnya misalkan. Duh nggak kelihatan ya. Tadi gue ngelihat di resistannya di sini ada 2 sejajar di 5 menitnya. Tapi yang di time frame 1 menitnya cuma 1, tapi di 5 menitnya ada 2. Nah itu gue ambil tuh gitu. Gue ambil posisi ke bawah ya. Biasanya gitu biasanya. Udah betul-betul mengandalkan parabolic SAR aja guys, beneran. Kalian coba deh di demo ya kalau kalian ini. Tapi tadi gua nggak ada ngelihat si ininya ya, si CCI-nya ya. Sorry, RSI-nya ya. Ini masih lama, masih 27 detik lagi. Kita ngopikan dulu ya. Kita kopikan dulu kopi dari surga ini. Kita rokokkan dulu. Ya. Gua taruh rokoknya di sini ya, ntar dikira gua nge-endorse rokok ini lagi. Cerots. Cerots ya, cerots. Nah, tadi kan kita lihat di time frame 5 menitnya kan. Time frame 5 menitnya tadi ya, kalau nggak salah ada 2 tadi gua nggak salah. Tuh, ini ada 2 nih. Ya, jadi makanya langsung gua ambil ke bawah gitu. Just as simple as that, guys. Cobain deh di demo. Ya, walaupun moving average di time frame 5 menitnya dia memang lagi enggak sih. Memang sih tadi lagi naik, cuma sekarang kayaknya sudah mulai turun kayaknya. Udah hanya ngeliat itu aja. Nah, misalkan sekarang ini kan panjang nih, panjang. Gua ngelihatnya dia sudah melewati si SAR yang di sini nih, yang 3 ini, 3 sejajar nih. Perhatiin aja nih. Perhatiin nih guys, dia udah ngelewatin yang 2, terus yang 3 ini. Dia akan stop di sini pasti nih. Dia akan stop di sini. Nih, perhatiin aja. Sekarang menit berapa? Oh ini menit baru. Yang tadi, maksudnya menit yang tadi ya. Nah, sekarang ini menit yang baru. Gua biasanya ngeliat dulu nih. Apakah dia naik sekarang atau dia mau ngejar yang SAR yang di sini. Dia naik yang sekarang nih kayaknya nih. Kayaknya. Seharusnya tadi kita ambil guys. Shit. Nih, soalnya tadi kita ambil. Karena apa? Yaitu karena ada si SARS yang 3 sejajar ini. Memang dia biasanya lebih kuat daripada yang sejajar 2. SARS yang sejajar 2. Gitu. Gitu loh brocil ya. Oke, kita ambil. Itu kan udah kelewat tuh. Momen yang itu udah kelewat, kita cari momen yang kayak gitu lagi gitu. Nah, ini biasanya ya teman-teman ya, nih biasanya nih ini kan sudah membentuk support yang di bawah nih. Ada berapa nih? Udah sejajar gitu. Nah, bisa jadi yang sekarang ini dia tuh breakout panjang ke bawah nih. Jadi yang support yang si SAR yang ada 21, 2, 3, 4 ini mungkin sudah nggak berlaku lagi karena dia udah berusaha nembus support, akhirnya bisa jadi yang sekarang ini breakout dia ke bawah. Makanya itu hati-hati. Di situ kadang-kadang ya yang harus dilihat gitu ya, yang harus hati-hati gitu. Soalnya dia udah berusaha nembus nih. Makanya di sini gue kadang-kadang suka
Tuh, oke. Oke lah, kita kecilin dulu ya, kita coba ya, kita tetap ngambil ke atas ya. Tapi gua mengharapnya dia nunggunya melewati SARS yang di sini ya. Tapi dia udah melewati SARS yang di sini. Gua tadi mengharapnya agak turun dikit lagi lah, turun dikit lagi. Gua akan ngambil ke atas. Dia naiknya sekarang, guys. Asbaknya mana? Nih ya, tunggu ya. Detik berapa sekarang? 18, 20. Oke, lagi dong. Gua ambil sekarang deh. Ini coba satu dulu ya. Gua kecilin tadi 280.000 aja, hanya untuk sebagai contoh. Nah, dia kan udah ngelewatin ya. Gua nunggu sampai di sini. Oke, gua ambil 1, 2, 3. 1, 2, berapa tuh? 2 ya. Nah, ini breakout guys, ini yang gue maksud. Takutnya udah breakout panjang ini. Nih tuh, ya, udah ngelewatin SARS yang di sini, SARS yang di sini. Atau nih sekarang yang naik gak dia? Breakout. Nah itu yang gue maksud ya. Kadang-kadang, iya. Berarti kita ada loss berapa tadi? Loss 1 yang 280, loss yang ini juga, ini pasti loss sih. Ya udah, tinggal dikompensasi aja. Itu hanya sebagai contoh ya teman-teman. Makanya gua kecilin tadi posisinya. Oke, dan bahayanya kalau misalnya sudah breakout panjang gitu, di sisi I-nya ini biasanya tuh dia tuh bakal lama tuh di bawah tuh. Bakal lama tuh. Adalah mungkin buat takutnya itu ada sekitar berapa candle yang masih CCI-nya itu di bawah, terus ada sampai mungkin 3 candle berikutnya atau 4 candle berikutnya. Nah biasanya gue yang kayak gitu, gue pindah aja, gue cari yang lain. Misalnya tadi kita lihat yang 5 menitnya dulu. Tapi gue masih penasaran sih guys, bakal naik nggak ya atau breakout ya? Kita ambil atau nggak usah? Kita lihat nih. Oh, naik ya guys. Iya, naik dia. Iya, lagian tuh, oh enggak juga. Nah, sisi A ini kan panjang nih di bawah nih. Sisi A ini panjang di bawah. Tapi dia udah nggak kuat lagi ke bawah nih. Siapa tahu di candle berikutnya. Iya. Kalau dia masih kuat ke bawah, nah hati-hati. Mending follow the trend aja. Gitu. Tapi kan gua mainnya di metode parabolik SAR ya. Jadi gua nggak ngikutin follow the trendnya itu. Gitu. Gua takutnya karena sisi I-nya udah di bawah, gua ngambil follow the trend ke bawah, karena nggak ada kepastian gitu ya, tiba-tiba dia naik, kan, gitu. Ngerti nggak teman-teman? Makanya jarang sekali gua ngikutin follow the trendnya gitu, apabila udah breakout. Karena siapa tahu dia naiknya sekarang nih, kayak sekarang nih. Tapi ternyata dia turun lagi ke bawah. Kan kita nggak tahu, jadi nebak-nebak gitu. Makanya gua ambil, makanya lebih baik gua cari yang lain. Oke lah, kalau banyak bacot, gua nggak open posisi dari tadi nih. Jelas ya teman-teman ya, itu penjelasan yang paling jelas itu. Alasan gua kenapa nggak follow the trend aja, udah tuh breakout gini. Karena belum pasti juga gitu. Disitulah mungkin ya kita harus melihat candle itu ya, apa sih namanya tuh, menghafal pola-pola candle itu. Tapi ya gue males ngapain. Nih guys, nah ini apa namanya si SARS yang resistennya nih guys ya. Detik berapa sekarang? Oh, udah turun sekarang dia sekarang. Oh, udah turun sekarang dia guys. Telat kita, seharusnya kita langsung cepat aja tuh. Buk. Wah, kalau masih naik, gua nunggu sampai ngelewatin yang di sini nih. Tapi gua coba aja sih, takut nih. Oke.
Sekarang. Nah, jelas ya teman-teman ya. Takutnya dia masih mau naik, mau ngejar SARS yang di sini. Gitu. Oke. Biasanya ya. Oh, tapi nggak juga deh. Nggak juga. Ke bawah lagi nggak dia nih. Gua kalau seandainya dia diam-diam kayak gini menyeramkan nih guys. Kalau tiba-tiba langsung naik ke atas. Kalau kita lebih baik kita cari yang lain biar cepat ya. Durasi. Nah, jadi makanya perhatiin aja cara gua bermain dengan metode parabolic SAR ini ya teman-teman ya. Gitu. Perhatiin aja. Oh ternyata begitu. Nah masalah detiknya, kapan detiknya gue ambil, gue biasanya ngeliat kan detiknya kan gue hitung tuh, dia pergantian apa sih namanya tuh, ya biasanya gue ngeliatnya tuh di detik 25 untuk di menit yang sekarang. Tapi kalau seandainya udah melewati detik 30 berarti kan untuk di menit berikutnya tuh tergantung. Pokoknya gue kalau saya udah melewati si SARS yang ini aja, langsung gue ambil di pucuknya. Biasanya langsung, nih kayak gini nih. Ini kan ada SARS 2 biji nih. Terus ada sumbu yang panjang banget nih, lihat nih. Lihat kan? Nah, gue usahakan udah nyampe di SARS yang di sini, langsung gue ambil di pucuknya, dia akan ke bawah tuh. Jadi kita dapat yang di pucuk atasnya. Kalau misalnya di bawah, ya kita ambil pucuk yang di bawahnya. Gitu teman-teman ya. Jadi kita nggak ngambil di tengah-tengah. Kadang-kadang kalau di tengah-tengah kan kita takut di sliding nih, tipis-tipis dia jalannya, terus tiba-tiba naik deh, loss. Nah kayak gini, oke. Oke, aduh mana dia? Nih pucuknya, dia nggak naik ya. Tar dulu. Oh dia masih, ya mudah-mudahan itu dia masih turun nih. Tapi ini lagi berusaha ke atas guys. Gue takut tembus kayak tadi, yang kayak breakout panjang ke bawah tadi. Ini gue takutnya dia breakout panjang ke atas. Karena dia udah berapa kali dia berusaha untuk nembus ke atas tuh. 1, 2, 3, yang keempat. Tapi mudah-mudahan masih mau ke bawah. Gitu. Jadi kita dapat di pucuknya gitu. Jadi nggak di tengah-tengah kita ngambil open posisinya. Itulah saat open posisi yang terbaik itu di situ. Gitu. Lewatin dikit, ambil gitu. Ya nggak dikit juga sih, boleh ternyata kalau dia masih panjang, terus dia ada agak berhenti gitu kan, ada jeda berhentinya, langsung ambil. Gitu. Udah, gitu aja. Mudah-mudahan itu sudah memberikan contoh yang sangat ini ya teman-teman. Jelas. Ayo, gue pengen kalian semua bisa. Walaupun gue juga masih harus belajar terus ya. Gue bukan berarti udah jago, enggak juga. Gue masih pemula. Gue udah bilang ya, gue pemula. Tapi gue ya itu udah menemukan cara gue bermain, cara gue gitu, cara sendiri gitu. Ya teman-teman. Gitu loh. Di dasar 114 kita udah profit 2 juta. Mungkin video ini gue nggak ngambil profit banyak kali ya, tapi yang jelas gue memberikan sesuatu lah. Terserah kalian lah, apakah ini bisa dijadikan sebuah edukasi, terserah. Mau kalian pakai, terserah. Mau gue mah nge-share aja gitu, nge-share sesuatu yang positif lah di dunia ini ya. Ya, gue nggak mau. Yang penting gue enak kalau kita sama-sama berhasil. Nah ini SARS-nya kan satu-satu nih. Cuma satu sebiji. Gue kadang-kadang suka ragu karena SARS yang satu itu walaupun ini disebut sebuah resisten juga ya, tapi lemah dia karena cuma ada satu. Minimal 2 deh yang sejajar. Nih 3 nih, ini kuat banget nih 3 nih. Ya teman-teman, makanya kadang-kadang nggak gue ambil yang cuma SARS-nya satu itu, nggak gue ambil. Takutnya yang seperti gue bilang di episode 38 apa 39 itu,
Kalau yang SARS 1 itu benteng, sebuah benteng itu lemah gitu. Nih, kita lihat ya. Mudah-mudahan dia masih mau turun ke bawah dan jangan naik dulu ya. Gua nungguin dia sampai di sini dulu, dia turun dulu di sini. Lalu gua open posisi ke atas. Tapi mudah-mudahan jangan ke atas sekarang nih. Gua mencoba untuk berusaha mengasih contoh ini. Semoga dia nggak ke atas sekarang ya. Ini kan menit baru nih. Ini menit kebaru ya. Gua selalu ngeliat detik yang di sini. Gua nggak pernah ngeliat detik yang di sini. Nah, dia ke atasnya sekarang, guys. Gua takutnya kalau seandainya ngambil open posisi sekarang, sebelum dia ngelewatin, takutnya dia turun gitu. Kita nggak dapat di pucuknya. Tapi ternyata dia naiknya sekarang. Jadi gue lebih baik berhati-hati gitu. Ya udahlah, kalau udah lewat ya udah, gitu. Kita cari yang lain, gitu. Gitu teman-teman. Jadi walaupun kita kehilangan momen gitu ya, karena dia belum ngelewatin kan kita masih ragu, belum ada kepastian soalnya. Gue pastinya itu ya pas saat dia melewati, itu pasti. Bagi ya kadang-kadang meleset ya tinggal dikompensasi di candle menit berikutnya gitu loh. Gua kasih contoh kayak tadi ya, mana tadi ya? Oh bukan, yang mana tadi ya? Yang mana tadi? Oh udahlah, nanti aja lah tuh. Pokoknya ini nih, misalnya ini ya, nih teman-teman. Ini kan dia udah ngelewatin nih si SARS yang 2 ini, tinggi panjang, ya kan? Mungkin dia nggak turun sekarang, kecuali kalian dapat yang di pucuk atas ini ya, itu dapat pasti. Nah, biasanya di candle keduanya baru turun di candle keduanya, walaupun dia panjang ke atas gitu kan. Biasanya di candle berikutnya turun gitu. Gitu teman-teman. Seharusnya dia, tapi nggak tahu kalau ngeliat dari si ini, ini breakout ya. Apalagi dia udah nih resistor tingginya, tapi ini bentengnya walaupun 1, tapi tetap gua ambil ke bawah karena gua ngeliatnya justru yang SARS yang di sini gitu. Tapi ini masih kuat ke atas loh. Sebentar, kan gini, ini kan gua lihat di time frame 5 menit ya, coba. Dia mau ngejar kemana? Oh, masih ada yang tertinggi ternyata, yang di 5 menitnya di sini. Tapi kan ini lama nih, nunggunya lama. Masih ngeliat nih, sebentar. Setidaknya di sini deh, ya. Setidaknya di sini nih. Ini hanya untuk memberikan contoh aja ya teman-teman ya. Kalau lolos nggak apa-apa lah. Masih ini untuk di menit yang berikutnya ya. Semoga dia masih mau naik ya. Semoga masih mau naik ya. Kalau masih mau naik sampai sini aja nih. Gue akan ngambil ke bawah. Mudah-mudahan nggak lama ya. Mudah-mudahan jangan turun sekarang. Mudah-mudahan dia tetap naik. Oke. Di sini, terus didukung ini hijaunya udah banyak. 1, 2, 3, 4, 5. RSI-nya sudah tertinggi di time frame 1 menit ya. RSI-nya sudah tertinggi dan sini hijaunya sudah banyak dan kelihatannya sudah mulai lemah. Ini kayaknya bakal turun. Kita perhatiin. Kalau nggak sekarang ya di candle berikutnya. Oke, ini kan naik. Oke, nggak apa-apa. Kita lihat di time frame 5 menitnya sudah tembus kemana. Oke, gue ngambil ke bawah 2 kali untuk di menit yang sekarang ya. Ya, untuk di menit yang sekarang ya. 2 kali ya. Oke, mudah-mudahan berhasil nih. Walaupun bentengnya 1 di time frame 5 menit ya, bentengnya cuma 1. Si SARS-nya maksudnya. SARS-nya cuma 1. Aduh, tipis-tipis. Ayo dong, dapetin dong sekarang dong. Dapetin dong sekarang dong, please dong. Tipis-tipis. 5. Op, digojekin. Turun. Balik modal. Loss kita guys, 2 juta. Baru sekarang. Aduh, baru sekarang dia turun ya. Nah, dia pasti akan turun tapi nah ini di tengah-tengah nih. Ini agak serem nih. Tuh kan hanya gara-gara memberikan contoh jadi bos gue. Nah, kalau seandainya dia di candle itu nggak turun, di menit itu nggak turun, nah di candle berikutnya, mudah-mudahan ini nggak digojekin, kita terlalu ke bawah kita ngambil ini. Terlalu ke bawah nih. Gitu teman-teman.
Gua nggak ngejar profit dulu ya. Gua hanya penjelasan yang lebih jelasnya lagi. Sekarang udah durasinya gua nggak tahu udah berapa menit. Oke. Ya. Berapa? Profit 2 juta. Ya paling gitu. Kita kan tadi saldo awal 112 ya, sekarang 114. Ya paling gitu dulu teman-teman. Gua nggak ngambil profit banyak-banyak dulu karena gua berusaha untuk menjelaskan itu tadi gitu. Gua rasa itu sangat jelas sekali loh guys. Ya mudah-mudahan kepake sama kalian dan mudah-mudahan kalian coba ini demo. Tapi kalau kalian ingin merasakan seperti ada sport jantung ya coba main di turnamen. Kan ada modal 100 tuh. Kalau kalian setiap hari coba di turnamen dari modal 100 bisa profit terus, yang daily free ya. Profit terus yang 100 jadi 150, besoknya jadi 200. Konsisten profitnya berarti udah kepake gitu. Tapi ya latihan terus lah, itu latihan terus di demo, tapi lebih baik di turnamen. Jangan turnamen itu berusaha jangan sampai lost doll gitu. Kalau bisa profit konsisten di turnamen, nggak usah ngejar nomor 1, nomor 2, sampai nomor 60 itu nggak usah, tapi setidaknya naik aja dari 100 udah profit konsisten itu. Begitu, itu cara gua latihannya guys. Ya paling gitu dulu, semoga ini bermanfaat, semoga kalian suka, mudah-mudahan bisa di subscribe, di like, dan di share apa yang gua tahu, mudah-mudahan ini sangat berdampak positif sekali sama kalian. Ya paling gitu dulu, saya Randy Tulsa, kita akan kembali di episode berikutnya. Salam profit 2 juta sekarang, dadah.